Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titik Nuriyati, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sumeneb. Pada kali ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata pada modul 1.4 tentang penerapan budaya positif di sekolah beserta sosialisasinya. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan nikmat serta kepada kita sehingga kita bisa berkumpul untuk dengan dalam acara diseminasi budaya positif. Kedua kalinya, salawat dan salam semoga dapat berlimpahkan kepada Nabi kita yang Nabi Muhammad yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Baik, saya nasihat sebaya selalu moderator pada pagi hari ini akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pemasaran, acara yang ketiga penyampaian materi, acara yang keempat sesi tanya jawab, dan terakhir yaitu penutup. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita lanjutkan acara pada pagi hari ini dengan pembacaan firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pengantar, yang mana akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Solihin. Kepadanya pemberian dengan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala al-umuri wal-din wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Trunojoyo Madura, tepatnya di kota Bangkalan, yang telah bersedia untuk mengamalkan keilmuannya di sekolah yang kami cintai, yaitu SDN Bubutan 1. Dan tak lupa juga rekan-rekan guru yang saya hormati, juga kepada kepala sekolah yang sangat kami hormati, juga kepada pihak-pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Langsung saja, saya di sini sebagai guru di SDN 1. Namanya sudah disebutkan tadi oleh Ibu siapa? Mofi, Ibu Mofi. Ibu apa Mbak ya? Mbak Mofi. Baik. Itu apa ya? Ada pepatah mengatakan bahwa saya kok merasa terganggu ya dengan suara ini. Bagaimana suara ini? Ya. Baik, kita fokus lagi. Begini rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi, bahwasanya kita tahu ya, di mana nama kita itu mahasiswa dan mahasiswi itu salah satu nama yang diperhitungkan untuk mengubah, untuk sebuah perubahan
pada kehidupan yang akan datang, di mana mahasiswa dan mahasiswi tentu sudah dibekali kemampuan-kemampuan yang mana kemampuan itu pada akhirnya akan diterapkan di masyarakat. Bukankah begitu? Oleh karena itu, bahwasanya kita sebagai mahasiswi dan mahasiswa ya harus benar-benar mempertanggungjawabkan keilmuan kita, karena beban itu sudah ada di pundak kita. Maka beban itu jadikan kewajiban. Dari kewajiban itu semoga kita bisa termotivasi karena sudah menjadikannya kewajiban dan melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Itu. Jadi intinya bahwasanya mahasiswa dan mahasiswi ini adalah masa depan bangsa, aset masa depan bangsa. Keberlangsungan bangsa dan negara ini salah satunya ada di tangan rekan-rekan sekalian. Oleh karena itu, persiapkan diri kita untuk menyongsong masa-masa di mana Anda nanti akan menghadapinya. Mudah-mudahan apa yang telah dibekalkan oleh pihak kampus, baik berupa materi dan semacamnya, menjadi semacam penguat bagi rekan-rekan sekalian di masa yang akan datang. Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, di sini kita berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh guru SD 1, yaitu Ibu Tutut Nuriyati. Ibu Tutut, karena beliau salah satu guru yang bisa dikatakan potensial. Terus beliau pegang kelas 5 di sekolah SD 1. Jadi apa itu budaya positif? Mungkin saya tidak bisa menjelaskannya karena bukan ranah saya. Saya cuma mengantar bahwasanya kita akan belajar dari Ibu Tutu tentang budaya positif. Mungkin budaya positif itu khususnya di sekolah ya, tidak fokus ke budaya-budaya positif yang ada di masyarakat misalnya, tidak, lebih kepada budaya di sekolah. Jadi budaya apa saja yang perlu diterapkan, dan dari budaya itu akan timbul atau ada dampak yang positif bagi kita sebagai individu dan juga murid anak didik kita. Semoga kita bisa mengikutinya dengan baik dan mendengarkan penjelasan dari Ibu Tutut Nuriyati tentang budaya positif di sekolah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi mengenai diseminasi budaya positif yang mana akan disampaikan oleh Ibu Tutut Nuriyati. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan.
rekan-rekan guru baik dari SD Duga 1 maupun yang lain, serta rekan-rekan mahasiswa dari Universitas Trunojoyo yang telah memenuhi undangan saya untuk mengadakan diseminasi budaya positif yang merupakan salah satu aksi nyata dari modul 1.4 dari guru penggerak. Oke, apa saja sih yang akan kita pelajari di budaya positif ini? Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri, sudah disebut bahwa saya adalah Tutu Nuryati, guru kelas 5 dari SDN Duga 1. Nah, kali ini hal-hal yang akan kita pelajari adalah tentang paradigma pembelajaran, disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan perhargaan serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, yang nanti kita akan mengerucut mempelajari tentang restitusi sebagai 5 posisi kontrol kita sebagai guru atau orang tua. Jadi ini tidak hanya sebagai guru saja. Kemudian kita juga akan menerapkan segitiga restitusi. Ini adalah puncak dari diseminasi ini yang dilakukan. Apa sih segitiga restitusi? Tetapi dari awal sampai akhir itulah yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang paradigma pembelajaran. Oke. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara, kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan pendidik. Jadi guru bagi Ki Hajar Dewantara itu sama diibaratkan sebagai petani. Misalnya menanam padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Ini diambil dari lampiran dasar pendidikan keluarga. Nah, tahun pertama dari nomor 1, 2, 3, dan 4 itu terbitannya. Jadi di sini bahwasannya itu maksudnya Ki Hajar, setiap orang itu punya takdirnya masing-masing. Kita sebagai guru maupun orang tua tidak bisa merubah anak. Kalau menanam jagung, tumbuhnya pasti jagung. Tidak bisa kita mengubah jagung menjadi padi. Tetapi yang kita lakukan sebagai orang tua dan guru itu mengarahkan, hanya mengarahkan. Ibaratnya seperti petani yang cuma memberi pupuk, membersihkan ulatnya, seperti itu. Jadi kita satukan dulu konsep kita bahwa kita hanya mengarahkan. Nah, kemudian ini sudah masuk kan, disiplin positif. Ini saya brainstorming dulu, curah pendapat. Menurut Anda, ini apa sih disiplin itu? Coba saya ingin dengar satu dari guru, satu dari mahasiswa. Coba. Oh, Pak Asham nih yang biasa mendengarkan saya pengantar mas. Oh iya, Pak Jupri ya, Pak Jupri. Kalau Pak Jupri itu disiplin itu apa sih? Cuma disiplin, Pak. Kalau di bayangannya Pak Jupri itu kalau disiplin itu apa? Tentang waktu, disiplin waktu. Oke. Kalau bukan misalnya banyak apa? Belajar. Disiplin berarti harus patuh, tepat gitu ya. Tepat waktu. Menurut Pak Jupri tepat waktu. Kalau menurut adik-adik mahasiswa nih, siapa nih? Disiplin yang terlintas di bayangannya kalau disiplin itu apa sih? Disiplin itu harus apa? Taat dan patuh, iya Mbak. Tepat waktu, semua terencana, semua terkonsep. Oh, tepat waktu, semua terencana, semua terkonsep. Ya, keren sekali nih. Disiplin tepat waktu, semua terencana, semua terkonsep, taat dan patuh. Bersama ya. Nah, apa tujuannya itu? Kita taat dan patuh. Kalau menurut jenengan semuanya, tujuannya apa sih? Kok harus disiplin itu kenapa? Harus sesuai aturan. Sesuai aturan. Oke, terus ada pendapat lain? Apa sih tujuannya kita harus disiplin itu apa? Agar semua yang direncanakan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Agar semua yang direncanakan sesuai dengan yang diinginkan. Oke. Nah, sekarang ini saya tanya kepada ibu bapak guru dulu. Mengapa kita datang jam 7? Motivasinya apa kan? Aturan Bu. Aturan.
Ini. Coba kalau mahasiswa nih, kalau nggak ada aturan KKN, mau KKN nggak? Enggak, oke, enggak. Jujur ya, enggak. Tenang, ini rekamannya enggak penuh. Rekod, tapi masuk ke YouTube saya. Kalau misalnya ada mahasiswa ini datang ke sekolah sebelum jam 7 atau jam kuliah datang sebelum waktunya, itu kenapa? Motivasinya apa? Karena kesepakatan. Kesepakatan kalau mahasiswa pernah menjadi mahasiswa. Kalau ada mahasiswa nih yang sedang menjabat nih, apa kira-kira? Datang sebelum jam kuliah, dengan jam kuliah jam 9, datang sebelum itu. Apa yang memotivasi melandasi itu apa? Sebenarnya banyak. Ya. Kalau saya dulu sebagai seorang guru, ketika datang ke pagi itu, sebenarnya adalah memberi contoh. Memberi contoh. Ada siswa agar anak bisa datang pagi sehingga melaksanakan kewajiban. Memberi teladan gitu ya Pak. Kalau saya berbicara seorang mahasiswa, kalau datang sebelum jam kuliah itu ada satu. Kenapa Pak? Pacaran. Aduh. Tepuk tangan dulu untuk Pak Benny, jujur. Jujur. Ini untuk guru ini, karena mahasiswa belum saya tanya. Nah, pasti ini kalau sekarang. Pasti ini. Kalau tidak ada SIC, paling udah tengkol-tengkol ikut sama rapat. Yakin? Kecuali yang enggak. Kenapa? Oh, langgar-langgar dikit. Oh, berarti adanya peraturan langgar-langgar dikit gak apa-apa ya. Kita simpen motivasinya itu untuk nanti. Nah, makna disiplin kalau menurut KHD, kita sekarang masih belajar menurut Ki Hajar Dewantoro. Disiplin itu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, disiplin sendiri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Makanya ada atasan kita, makanya ada guru yang mengatur, mahasiswa ada aturan. Berarti dianggap belum self-disiplin untuk ngatur. Ada betulnya juga. Dan peraturan demikian itu harus ada dalam suasana yang merdeka, biar nggak terpaksa. Kan pasti awalnya terpaksa. Jujur saya agak terpaksa juga sih, dari kota sampai di sini setengah 7. Awalnya agak terpaksa, tapi lama-lama terbiasa. Nah, kalau tadi menurut tokoh dalam negeri, ini menurut tokoh luar negeri, Dain Goosen. Dain menyatakan bahwa arti kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang itu harus paham bentuk alasan mengapa mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Jadi itulah kan ininya, awalnya itu gimana caranya kita membangun motivasi intrinsik. Jadi anak itu pengen sendiri, bukan karena aturan. Awalnya kan seperti itu. Harusnya seperti itu idealnya, itu menurut Dain Goosen. Nah, sekarang ini kita masuk ke motivasi nih. Yang katanya tadi motivasinya Pak Benny kalau datang pagi ya karena pacaran. Kalau lagi mahasiswa ya Pak, kalau jadi guru ingin memberi teladan, itu motivasinya. Kalau Pak Jupri tadi agar sesuai dengan rencana. Teori motivasi hukuman dan penghargaan. Kemudian restitusi. Nah, kenapa restitusi ini dikasih tulisan dengan biru? Karena ini yang akan menjadi pengenalan buat kita. Karena ini merupakan sesuatu yang baru dalam kurikulum merdeka ini. Nah, 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pasti itu. Anak-anak biasanya datang tidak terlambat supaya tidak dihukum. Seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Yaitu datang pagi atau iyama. Misalnya, atau ada anak yang gini. Kalau saya dulu karena memperlakukan stiker bintang, siapa setelah bel istirahat langsung duduk di bangkunya sesuai kelompoknya, dia akan mendapat bintang. Semuanya langsung bel, langsung ke sana. Tetapi setelah stiker
kerjentang itu saya habis, lupa, kembali lagi ke hitoknya. Bel masih menghabiskan makanan, bahkan ada yang baru beli es. Lihat ada umur es itu kan, kalau beli mie masih enak, kalau es. Nah ini yang ketiga, yang kita harapkan itu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan sendiri untuk menghargai diri sendiri. Biarpun temannya misalnya masih makan, tapi dia bel langsung duduk. Dia memakai kacamata kuda karena saya suka. Kayak seperti itu. Jadi inginnya itu kita maunya yang ketiga, tapi awalnya pasti untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Sama seperti adik-adik itu, kalau nggak ada diwajibkan KKN ya tak KKN. Apa? Buat apa jauh-jauh ke dulu kayak gitu? Misalnya, kalau saya sih seneng jalan-jalan, dibiayai, ketemu orang baru, seneng. Saya suruh kemana aja, asalkan ada surat tugas saya mau. Nah, apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ini sekarang kita belajar di sini. Nah, ini peraturan adalah kalau hukuman itu mesti datang terlambat pasti dihukum kan? Entah itu mancing, entah kalau di mahasiswa ini apakah mengalami hukuman seperti ibu bapak saya dulu terlambat hormat kepada tiang bendera. Apakah pernah mengalami seperti itu? Waktu SD pernah ya? Apakah tidak mengerjakan PR disuruh berdiri di depan kelas? Masih ingat? Rasanya masih ingat? Rasanya gimana? Malu? Atau senang? Biar saya dapat adu terus, berdiri terus. Rasanya kalau dapat hukuman senang atau gimana? Pasti rasanya itu kan. Nah, tapi kalau hukuman itu anak-anak itu kadang bukannya jerah, malah mengingat, malah gitu, malah menggoda gurunya. Kalau konsekuensi ini masih ditanya, masih ada apa itu namanya komunikasi. Kamu tahu kan aturannya? Ya, kamu bisa nggak melakukan? Itu masih ada konsekuensi. Kalau restitusi masih ditanyain, kamu yakin bisa datang? Gak mungkin gak jawab gak yakin kan? Pasti jawab yakin. Apa bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi restitusi itu meminta anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi bukan kita yang menghakimi, bukan datang. Nanti ada videonya perbedaannya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, kemudian murid akan membenci. Dia akan benci banget kalau sudah misalnya datang ke sekolah sudah lebih jam 7. Kalau saya dulu berhenti ke sekolah, udah berhenti ke sekolah. Kenapa? Lapangan sekolah saya dulu waktu SMA 2 kali lapangan sepak bola luasnya di halaman luar, dan itu ada masyarakat luas, dan saya suruh keliling 10 kali. Mending saya nggak sekolah dulu karena sekolah saya jauh. Itu jadi ingat terus waktu dipermalukan. Saya merasa dipermalukan waktu itu. Kemudian kalau konsekuensi kan anak-anak tahu kalau kamu terlambat apa konsekuensinya. Jadi bukan kita yang menetapkan hukuman, mereka yang menetapkan hukuman. Kayak saya kemarin kan waktu di kelas, kalau kami kalian ngapain? Saya nggak mau ngomong. Opelos apa terserah, yang penting mereka sendiri yang menetapkan, bukan saya. Kemudian kalau restitusi, murid dan anak bisa menghormati dirinya dan orang lain karena dia merasa malu dengan dirinya, dengan apa yang dia ucapkan, seperti itu. Nanti ada video itu yang saya lakukan dengan murid saya. Kalau hukuman itu cenderung negatif karena awas kalau dilakukan lagi. Pernah ngomong seperti itu? Nah, ya saya juga berkaca pada diri sendiri sering. Kalau saya ditanya apakah sering ngomong awas kalau dilakukan lagi, sering. Nah, pernah, kalau kan pernah ya, nggak pernah. Oh, nggak pernah lupa. Kalau Kak Jupri kirain nggak pernah apa ya, marah-marah gitu. Karena Kak Jupri, Pak Iwan itu semuanya sabar-sabar. Kalau saya sama Pak Arkan itu kalau sudah di depan anak-anak sudah menurut semua. Oke. Kalau yang konsekuensi ini ada yang terus katanya ibu gimana kalau terlambat? Itu masih ada dari gurunya. Tetapi kalau
bisa anak-anak menyalahkan diri sendiri, saya langsung. Nah, kalau konsekuensi ini anak-anak akan mikir, masih diajak komunikasi. Tapi kalau restitusi itu anak sendiri yang diajak ngobrol. Nah, ini hukuman adalah identitas gagal. Kalau konsekuensi murid belajar taat peraturan, kalau restitusi anak belajar memecahkan masalah. Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan, tanyakan kesalahannya itu apa, terus penyelesaiannya gimana, dari anaknya sendiri, bukan dari kita. Terus maunya kamu gimana? Baiknya ini gimana ini menyelesaikan masalah ini? Kayak gitu. Kita mencoba mengontrol anak, mengubah paradigma ya, yang awalnya semua peraturan dari guru harus begini, harus begitu. Karena anak-anak zaman sekarang itu lebih kritis. Mereka akan protes jika alasannya itu tidak jelas. Nah, keyakinan kelas. Sekarang kita menuju keyakinan kelas. Ini poin yang ketiga. Ini kita cepat saja. Nah. Sekarang surah pendapat lagi nih. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa kira-kira? Kenapa ini? Kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor atau roda 2? Untuk keselamatan, untuk melindungi kepala kalau jatuh. Terus apa lagi? Persentasenya jatuh sama masuk angin mana banyak. Persentasenya jatuh. Oh, takut kena tilang. Takut kena tilang. Sip. Pak Beni mungkin punya jawaban lain. Kenapa harus pakai helm? Kenapa ini aja? Kenapa Pak Beni mau pakai helm kalau ke kota? Kalau ke kota saya pakai helm itu takut kena tilang baik tilang elektronik. Tetapi kalau di sini kenapa saya tidak pakai helm? Karena yang membuat peraturan atau yang sebagai pengadilan peraturan itu tidak pakai helm. Penegak hukumnya tidak pakai helm. Tidak pakai helm. Tidak pakai helm. Kita lihat saja ya yang ini. Kan itu rusaknya Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena yang membuat itu adalah tidak pakai helm. Oh, gitu. Saya ada lagi satu Ya. yang mahasiswa kesini kan. Ya. Saya dengar kemarin saya kalau nggak salah dengar ini apa sebagai formalitas. Kata itu bilangnya semuanya harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Tidak ada istilah formalitas. Betul. Kalau semuanya formalitas maka bisa ada perbedaan. Betul. Jadi ini karena aku ditilang, karena katanya ada kalau bukan syuting supaya selamat, keselamatan. Berarti yakin ya keselamatan? Bu, kalau yang saya Bu, semua yang dibicarakan, diungkapkan oleh rekan-rekan itu setuju. Tapi bagi saya ada yang lebih penting dari semua itu. Ya. Keselamatan diri dari masuk angin Bu. Oh, masuk angin. Iya. Masuk angin. Iya, karena debu apa gitu kan, kotoran itu kalau yang saya. Nah, Setiap iya. orang kan punya motivasi. Punya motivasi ya, itu tanpa menyalahkan yang lain. Iya, iya, Ya. punya motivasi. Nah, kalau saya pakai helm, pakai gini bukan karena takut sama aturan atau terjatuh atau begini. Yang yang utama itu melindungi diri dari yang namanya masuk angin sama mata kena debu. Jadi lebih aman gitu. Supaya aman gitu kan. Ya, terus setelah itu baru udah didukung oleh faktor-faktor yang lain. Ada aturan negara, ada aturan semacam-macam. Itu dah Bu kalau menurut saya Bu. Oke. Kemudian ini pertanyaan kedua. Waktu pandemi dulu kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Ikutin nggak Ibu Bapak? Ikutin. Kenapa pakai masker? Kalau saya di kota karena takut ditilang waktu itu, kena tilang 250 katanya. Kalau Ibu Bapak takut kena virus. Oh, takut kena virus. Karena yakin ya kalau pakai masker insya Allah lebih aman. Lebih aman gitu. Bentar Bu, padahal kan kita kalau kita di pelajaran biologi, kan kalau kita menghirup menghirup udara dan mengeluarkan CO2. CO2 kan itu kan CO2 itu kan racun.
ini konteksnya nggak bahas itu ya Pak. Konteksnya ini membahas keyakinan. Kalau pakai helm, kalau kata yakin saya bebas masuk angin. Kalau kata Ibu Kalsu, yakin kepala saya aman dari benturan. Maksud kata Ibu Kalsu. Kalau Pak Benny, yakin saya nggak kena tilang. Sama Bu, kelihatan wajahnya. Apanya? Untuk segala macam. Enggak, maksudnya nanti sama yang itu bom dan masker. Iya, yang masker karena yakin berubah tidak kena virus dari luar. Ya. Kalau yang CO2 ini nanti dibahas di bab berikutnya saja. Kita akan membahas keyakinan. Mengapa kita harus menyusun keyakinan kelas? Kenapa tidak disebut peraturan kelas? Ya kan? Kenapa? Padahal keyakinan kelas sama peraturan kelas itu esensinya sama. Esensinya ngatur. Kenapa harus keyakinan? Kalau menurut saya begini Bu, kalau peraturan itu ada orang buat nih, ya kan, dibikin aturan begini, dibuat aturan supaya ada yang mengikuti. Jadi yang mengikuti ini adalah apa istilahnya ya, subjek atau objek Pak ya, objek ya, objek dari si pembuat aturan. Jadi intinya, sementara kalau keyakinan itu masuk kepada dalam diri keyakinan itu Bu. Mungkin hubungannya begini, mungkin itu maksud buku, mungkin begini maksudnya mungkin. Kalau seandainya peraturan, maka kesadaran akan peraturan itu ditularkan dari si pembuat aturan. Sementara kalau keyakinan itu timbul dari dirinya sendiri. Mungkin seperti itu maksud bukunya. Iya, ini keyakinan bukan peraturan. Kenapa? Karena seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan. Kalau yakin, masing-masing ngocak biru, B ngocak merah, saya yakin kok. Sama kalau gini konteksnya, berobat non medis. Ya, tak ngocak ke dukun loh ya, berobat non medis. Kadang orang saking yakinnya, padahal tidak masuk akal, sembuh. Karena apa? Karena yakin. Nah, itulah yang ingin kita bangun. Peraturan itu diganti keyakinan karena seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Coba pernah nggak ada yang hari Senin saja kalau upacara mesti ada juga yang nggak pakai topi, yang nggak pakai dasi, padahal itu peraturan. Ya kan? Ada nggak yang tidak terlambat? Ada, tiap hari terlambat ada saja. Karena itu dianggap peraturan ngatur. Dan setiap orang itu cenderung tidak suka diatur. Itulah kenapa saya lebih suka terhadap peraturan dibandingkan saja keadaan sini. Saya berbicara tentang sekolah. Keadaan sini sama keadaan dulu. Anak lebih sopan. Kalau dikaitkan dengan keyakinan, saya lari di depan guru, yakin saya tidak salah. Kalau dulu itu merupakan sebuah peraturan berupa sopan santun yang harus diatur. Sekarang ada keyakinan, saya melempar guru, saya yakin tidak bersalah, bebas kan? Berarti tidak punya aturan hidup Bu. Harusnya itu tidak punya aturan hidup. Ada aturannya dalam hidup. Nah, inilah Pak tugas kita sebagai guru dan orang tua, bagaimana mengarahkan. Ini bukan merubah ya, mengarahkan seperti paradigma pembelajaran dari KHD itu, Ki Hajar Dewantara, bahwa kita bertugas mengarahkan, bukan mengubah, tapi mengarahkan. Nah, ini contoh keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas. Padahal ini peraturan. Itu contoh keyakinan kelas 5 yang saya buat itu. Jadi anak-anak saya bilang, anak-anak kamu pengen apa di kelas? Pengen apa? Membuat apa di kelas? Supaya kelasmu ini menjadi kamu senang di kelas apa? Itu banyak macam-macam. Tidak menarik jilbab, tidak mengotori, tidak merobek buku, tidak apa. Padahal itu apa? Itu adalah salah satu menggali. Jadi kita tidak membuat peraturan sendiri. Kalau saya membuat peraturan sendiri, saya tulis saja tidak boleh terlambat, tidak. Itu kan dari saya. Kalau keyakinan itu dari anak-anak. Kalau seperti itu, kalau keyakinan kan berdasarkan keinginan anak. Kalau yakin ya. Tapi kalau seperti itu adalah kesepakatan anak. Itu kesepakatan kelas awalnya. Itu kesepakatan. Kemudian kita ubah menjadi keyakinan. Akhirnya yakin anak-anak itu bisa menjalankan. Makanya dari yang tidak mengotori kelas, kita ubah menjadi
Karena afirmasi kalimat positif akan masuk ke alam bawah sadar, membuat mereka, mendorong mereka untuk bisa melaksanakan keyakinan kelas. Dia bilang tidak bergurau, tidak bergurau. Kalimat negatif kan, tidak bergurau. Jadi diubah ke kalimat positif, tertib saat pelajaran. Sama kan artinya? Tapi konteksnya lebih luas anak-anak. Tertib saat pelajaran, tidak hanya bergurau, tidak main, tidak ngomong yang tidak penting. Nah itu jadi diubah menjadi tertib saat jam pelajaran. Kemudian di situ juga ada anak-anak ngomong tidak boleh mengacak-ngacak rak buku. Karena itu masih kalimat negatif, tidak boleh itu kan cenderung dilarang, seperti diatur. Nah, kan merapikan kembali buku yang sudah dibaca. Padahal esensinya juga sama, tapi kan rasanya tidak diatur. Rapikan, oh ini rapikan. Nilai rasanya dan afirmasi positif di buku manapun itu lebih baik daripada negatif. Hindari kata tidak dan kata jangan. Tidak boleh apa? Tidak boleh, gitu kan? Padahal esensinya yang sama. Nah ini yang saya bilang. Anak perempuan itu curhat kalau anak laki-laki suka narik jilbab. Anak laki-laki curhat kalau perempuan itu suka jambak rambutnya. Nah, ini yang mana yang betul? Itu ditulis semua sama anak-anak di situ. Jadi yang saling menyayangi dan menghormati, saling menyayangi. Terus ada lagi yang curhat, itu Bu anak-anak suka ngolok-ngolok nama orang tua. Tersenyum yang manis Pak. Sama saya juga. Jadi bukan nama saya yang dipanggil, tapi nama bapaknya. Bapak saya siapa? Nah itu biasanya anak-anak itu juga sama terbawa sampai sekarang. Itu saya bilang harus menghormati orang tua. Kadang namanya temannya itu lupa, namanya bapaknya yang diingat. Saya juga gitu dulu. Hei Anwar, itu nama bapaknya, namanya anaknya itu siapa? Anak kalau nggak salah. Kayak gitu, saya juga kayak gitu dulu. Jadi dibuat keyakinan kalau dibilang tidak boleh mengolok-ngolok nama orang tua, anak-anak cenderung diatur. Tapi kalau saling menghormati, katanya lebih umum. Ini gimana cara buatnya? Yaitu dibuat post-it, anak-anak ditulis, kamu itu di kelas yang nggak disukai apa, yang ingin diwujudkan kelas seperti apa. Satu anak satu, sudah ditempel. Tapi tidak boleh menuliskan nama anaknya, takut mereka merasa terhakimi. Oh ini gara-gara ini ada peraturan kelas ini ya, takutnya seperti itu. Kemudian anak-anak ini protes, semuanya, hampir semuanya protes. Kelasnya panas, saya tidak boleh minum di kelas. Oke, boleh minum di kelas, tapi air saja. Gak boleh bawa es. Kalau bawa es, biasanya kan itu ada embun-embunnya basah. Kalau jatuh esnya manis kan, biasanya itu bisa pliket, peka gitu. Makanya. Terus ada yang lagi. Kalau main di kelas bikin berantakan, ada uang hilang apa segala macam katanya. Jadi anak-anak, oh ya, berarti persetujuannya gimana? Maunya gimana kalau istirahat? Ya harus keluar semua. Oh, berarti ini istirahat di luar kelas. Itu ada yang di situ itu di lembar-lembaran itu juga bilang, saya selalu piket sendiri. Kalau bukan piketnya, anak-anak kotor-kotorin kelas. Gitu. Curhatnya kayak gitu. Diubah lagi dari keyakinan kelas harus menjaga kebersihan. Setelah itu anak-anak setuju, ini pendapatnya saja saya suruh tanda tangan biar gak lupa mereka. Kemudian dibuat itu, baru dibuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas, kemudian anak-anak suruh tanda tangan sendiri. Nanti keyakinan kelas mana yang kamu langgar, apa konsekuensinya. Ya sambil menikmati itu cemilan-cemilannya. Ini belum. Bang, jangan ngantuk aku. Ini belum ngantuk lah. Boleh. Oke, nah ini sebentar lagi. Ada dikit. Nah, ini jadi semua anak itu menandatangani keyakinan kelasnya. Peraturan yang mereka Gak yakin masuk aku kan kayak gini. Nah
kebutuhan dasar manusia ini. Kenapa kebutuhan dasar manusia ini masuk ke sini? Karena gini, orang-orang membuat kesalahan, melanggar peraturan itu berhubungan dengan dirinya, berhubungan dengan apa yang belum dia penuhi. Misalnya anak yang kurang kasih sayang, biasanya dia akan cari perhatian kayak gitu. Nah, 5 kebutuhan manusia ini ada bertahan hidup, ada kebutuhan kasih sayang dan diterima, ada kebutuhan penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kalau bertahan hidup ini pasti, kan? Orang pasti butuh makan dan minum, tempat istirahat, kasih sayang dan diterima. Nah, ini yang saya bicarakan tadi, bahwa setiap orang itu butuh diterima oleh lingkungannya, butuh disayangi baik oleh orang tuanya. Kadang pada anak-anak remaja ini yang rawan ya, pubertas itu anak-anak, kalau dia merasa tidak menemukan kasih sayang di rumah, dia akan cari pelarian. Karena apa? Kebutuhan dasar dia untuk kasih sayang dia tidak dipenuhi di rumah, jadi dia mencari pelampiasan keluar. Kemudian sama dengan penguasaan, setiap orang ada yang dominan, bisa memimpin orang. Nah, ada yang tidak dominan, ada yang resesif. Nah, biasanya misalnya dia itu tidak terakomodir di kelas, padahal dia dominan. Dia bisa mencari pelarian yang lain kalau positif. Dia bisa mengatur temannya waktu olahraga. Jadi dia lari keluar. Itu positif. Yang diharapkan kita kan bagaimana kita nanti mengetahui kebutuhan dasar manusia ini kepada anak kita. Kebebasan. Semua orang suka kebebasan kan? Coba sampean di rumah dilengkapi sudah fasilitas Netflix apa, tapi di kamar terus. Pasti gak mau, pasti bosan, pasti mau kemana-mana. Meskipun itu sudah fasilitasnya lengkap. Karena manusia pada dasarnya butuh kebebasan dan butuh kesenangan. Apa yang dia senangi, ingin dia tunjukkan, ingin dia lakukan. Nah, itulah yang kita harus pahami kepada anak-anak kita. Biasanya anak-anak yang melanggar ini, anak-anak yang membuat kasus, itu kebutuhan dasarnya itu ada yang tidak dia penuhi, ada yang kurang. Ada anak yang suka membuli, biasanya di sekolah, dominan di sekolah, lah pokoknya ketua geng. Karena apa? Di rumah dia selalu ditekan dengan orang tuanya, dengan kakak-kakaknya, sehingga dia tidak bisa mengungkapkan apa yang dia mau di rumah. Nah, itu salah satu kenapa kita harus mempelajari 5 kebutuhan manusia ini. Jadi kita tahu kalau anak itu membuat kasus misalnya, ini kenapa ya anak ini ya? Mesti akan dicari penyebabnya dulu dari 5 kebutuhan dasar manusia ini. Supaya apa? Supaya kita tepat menanganinya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke 5 posisi kontrol. Bu, bentar Bu. Ya. Ini Bu, sebelum masuk ke 5 posisi kontrol, Ya. itu alangkah lebih baiknya fokus di sini dulu Bu. Bentar maksudnya. Oke. Kita tunggu dan pindah. Jadi ini Bu, kok ini Bu baru apa saya mesti itu apaan? Kenapa? Kebutuhan dasar kebutuhan itu kan ada 5. Ya. Ada penguasaan tadi Bu. Nah, saya lebih tertarik kepada penguasaan dan saya mau nanya minta pendapatnya yang dari Bu nih. Ya. Nah, di penguasaan itu Bu. Jadi yang dimaksud pada penguasaan itu apa Bu? Penguasaan terhadap anak atau penguasaan terhadap dirinya sendiri atau kepada anak? Maksudnya anak yang lain. Jadi saya ya sama temannya. Karena kalau memang penguasaan terhadap diri, saya pikir itu bagus penguasaan terhadap diri. Tapi kan itu enggak ditulis penguasaan apa itu. Mungkin perlu diterangkan, itu maksud saya. Jadi diterangkan penguasaan itu bagaimana itu. Nah, ini ada Pak, 5 kebutuhan manusia. Memang sengaja karena saya buat PowerPoint, bukan buat power kata-kata. Kalau power kata-kata, PowerPoint-nya kata-katanya yang ditaruh kita baca. Nah, ini
5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa kita harus belajar ini sebagai guru? Agar kita paham akan kebutuhan murid-murid kita. Jadi konteksnya kita memahami kebutuhan murid kita. Nah, kebutuhan dasar. Agar nanti jika ada sesuatu kita paham kenapa murid kita ini seperti ini. Nah, penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri, bisa membuat melihat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematis dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Ada kan di kelasnya ada seperti ini? Ada. Dalam kasus di atas, ini kalau sudah ada kasus. Nah, jadi kita itu harus kan di IKN, di implementasi kurikulum Merdeka, kita harus mewadahi kebutuhan anak. Nah, dengan anak yang seperti ini, ingin menjadi yang terbaik, selalu dominan, selalu memimpin. Nah, bagaimana langkah kita nantinya untuk menangani anak? Di kita saja ada kok yang seperti itu kan? Gitu Pak Arham maksudnya. Itu gimana? Bagaimana kita melayani anak yang sesuai dengan mau memimpin, dominan di kelas? Justru pertanyaan saya, kalau memang itu adalah interaksinya bukan internal pribadi, tetapi ingin menampakkan kepada yang lain bahwasanya ada yang ingin anak itu penuhi kan? Tadinya ditampakkan sama temennya. Nah, justru kadang Bu, anak yang seperti itu di kelas ini agak usil. Nah itu makanya. Ya, karena ada yang menampakkan pasti usil. Nah, sementara kita ini mendeteksinya bagaimana Bu? Usil karena memang ingin menampakkan dirinya karena tadi dikatakan berpotensi jadi pemimpin, atau memang dalam itu suatu kenakalan. Nah, kenakalan itu ada sebabnya yang karena ini tidak terpenuhi. Jadi berikan dia tanggung jawab, baru kita bisa lihat itu anaknya nakalnya karena ini atau karena yang lain. Jadi diberi tanggung jawab saja Pak, seperti itu. Wah, ini sinyalnya ini. Ini saya sudah persiapan. Kita pakai PowerPoint, tadi pakai Canva. Sinyalnya bagus, tapi hatinya tidak bagus. Itu yang menilai. Kita di slide kita hampir selesai. Nanti saya tambahkan videonya itu. 5 posisi kontrol. Nah, ini berkaitan dengan 5 posisi kontrol nanti Pak. Nah, 5 posisi kontrol sekarang. Nah, 5 posisi kontrol sebagai guru itu ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Nah, kita nanti ada di posisi mana? Coba videonya bisa dulu. Nah, ini sebagai guru sebagai penghukum, biasanya itu menghardik, ya ngomong dengan keras lah misalnya. Kemudian membuat rasa bersalah itu berceramah. Kalau teman membuat alasan-alasan untuk muridnya, kalau pemantau menghitung dan mengukur, manajer mengajukan pertanyaan. Contohnya gini, kalau sebagai penghukum, anak melakukan kesalahan ini. Kalau kamu tidak melakukan, saya akan langsung memberi hukuman. Kalau sebagai
Ini gara-gara kamu, nah, membuat anak menjadi merasa bersalah di situ. Kalau sebagai teman, tolonglah lakukan ini demi ibu, please. Biasanya, kalau sebagai pemantau, kamu tahu peraturan apa yang kamu langgar. Berapa kali sudah kamu melanggar? Nah, itu sebagai pemantau. Sebulan. Kalau manajer, apa yang kita yakini? Apa yang kita yakini? Makanya diubah keyakinan. Setelah ini kamu yakin nggak bisa menjadi yang lebih baik? Itu kalau sebagai manajer. Kalau kamu memperbaikannya, jadi kira-kira kamu bisa gimana? Itu kalau sebagai manajer. Supaya lebih jelasnya, ibu bapak lihat video saja. dapat mengenali dirinya. Pada 5 posisi kontrol itu adalah di sekolah dan Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu cepat. Pergi sana ke lapangan basket. posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya.
Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya.
apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah guru dapat menerapkan disiplin. Nah, kira-kira nih sebagai refleksi ibu bapak nih, di kelas ini di sekolah kebanyakan sebagai apa nih? Kalau Pak Jupri posisinya biasanya sebagai apa Pak? Kayaknya semua ya. Oh semuanya sudah ya, oh hebat Pak Jupri teman-teman. Pernah sebagai pembuku? Iya. Masa Pak Jupri pernah dijadikan? Karena sedih deh Pak Jupri. Kenapa? Kayaknya Pak Jupri Lembut lembut di luar, dan tidak Bu. kemana. Oh lembut di luar, garing di dalam. Kalau bukan sebagai apa? Baik aja terangkap. Enggak, tergantung situasi dan kondisi. Oh iya. Jadi pernah semuanya? Nah, kalau saya belum, yang posisi manajer belum. Oke, itu ya. Nah ini nanti akan masuk ke sini. 5 posisi kontrol guru ini akan kita setelah itu baru mempelajari segitiga restitusi. Dan saya berhenti dulu. Nanti nonton video lagi. Yang berhubungan dengan posisi kontrol kita sebagai guru dan orang tua. Nah, apa sih segitiga restitusi ini? Nah, ini adalah salah satu gimana menyelesaikan masalah jika anak-anak itu membuat suatu kasus dan berulang, dan kita sedang tidak punya penyelesaian lain. Ini salah satu jalannya. Yang pertama, segitiga restitusi ini dari bawah, yaitu menstabilkan identitas. Bagaimana caranya? Kita mengatakan setiap orang pasti melakukan kesalahan. Segitiga restitusi itu karena segitiga ada 3 ya. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, baru yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Bagaimana penerapannya ini? Kita lihat video lagi supaya lebih paham. Ini yang saya praktikkan di kelas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nuryati, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Semarang.
Pada kali ini saya akan berbagi praktik baik tentang penerapan segitiga restitusi sebagai salah satu solusi penyelesaian masalah sekolah di sekolah. Selamat menyaksikan. Nah itu jadi itu ada kasus. Del, tadi ada temennya laporan ke ibu. Katanya ada dorong ini. Iya, Bu. Kenapa? Del, tadi ada temennya laporan ke ibu. Katanya ada dorong ini. Iya, Bu. Kenapa, sayang? Dulu nyebut nama orang tua ada. Nyebut di mana? Diledekin. Dibuat ejek-ejekan gitu? Iya, Bu. Terus saya itu bilang dia dapat sama orang tuanya. Terus dia ngaku saya juga ikut saya kan jadinya. Oh iya, semua orang pasti kesel. Ibu juga pasti kesel kalau nama orang tua itu dibuat ejek-ejekan kayak gitu. Kalau begitu, harusnya kamu gimana sih? Gak ikut-ikutan. Terus keyakinan keras apa yang kamu langgar? Berbuat baik, sabar, serta sopan. Sopan sama siapa? Orang tua. Oke, harus sopan sama orang tua. Namanya gak boleh dibuat ledek-ledekan ya? Iya. Kalau begitu, kedepannya kamu harus gimana? Saya nanti membuat perjanjian sama teman-teman. Kalau bilang jangan nyebut nama orang tua. Oh, perjanjian semacam kesepakatan kelas gitu ya? Iya, Bu. Kalau guyon, pokoknya guyon apa saja boleh asal jangan menyebut-nyebut nama orang tua. Iya. Iya, karena pasti emosi. Iya. Mesti tersinggung. Iya. Ya, ya, pokoknya semua orang bisa berbuat salah. Pokoknya kedepannya kamu bisa berbuat. Terus selanjutnya habis ini kamu mau ngapain saja? Meminta maaf sama dia. Meminta maaf. Ya, dibawa ada langkah yang baik. Ya sudah. Terima kasih ya sayang ya. Nah itu satu kasus saja karena mungkin waktunya sudah dulu. Nah itu adalah salah satu contoh ya Bapak bagaimana penerapan segitiga restitusi. Pada intinya kita itu menghargai anak karena anak itu ketika melakukan kesalahan dia sendiri sebetulnya sudah merasa bersalah kan. Seperti anak pecahin gelas. Perang pecah gelas, kita belum marah dia sudah nangis duluan. Karena apa? Karena dia sudah merasa bersalah sebetulnya tanpa kita marahi. Dan dia sudah punya solusi. Apalagi anak-anak yang sudah bisa diajak berpikir, anak-anak kelas tinggi, kelas 5, 6, SMP, bahkan seperti mahasiswa seperti adik-adik ini, seperti itu. Kita ajak berpikir bagaimana bukan dari kita. Bagaimana pertama kita menstabilkan identitas yang menjelaskan bahwa semua orang itu pasti bisa berbuat salah kok. Tapi bagaimana kita juga membangun anak tersebut keyakinannya bahwa dia bisa menjadi anak yang lebih baik lagi. Seperti itu. Kita beri mereka kepercayaan. Kadang-kadang kan misalnya anak sekali ketahuan mencuri, kita menjudge mereka padahal mereka mau berubah. Kita menjudge mereka, kamu pencuri, padahal dia mau berubah. Karena dia mau berubah tapi tidak diberi kesempatan untuk berubah, dia bilang, ngapain saya berubah? Saya sudah dituduh mencuri, ya sudah mencuri aja terus, gitu kan? Nah, di segitiga restitusi ini kita memberi kepercayaan, kita memberi kesempatan kepada anak, bukan dari kita. Kita mengarahkan, tanyakan saja gimana sebaiknya, gimana. Karena apa yang berasal dari anak, diyakini anak, diharapkan, dan nantinya itu akan ditaati dan dipatuhi dia sendiri. Minimal omongannya, kalau dia gak bisa dengerin omongan orang lain, konsepnya di sini, minimal keyakinannya sendiri dia bisa laksanakan. Mungkin itu kesimpulan dari pemaparan kita kali ini. Bagaimana memanusiakan anak, bukan menganggap anak itu sebagai anak kecil yang kita harus atur, tapi bagaimana mendapatkan anak itu pendapat, berani mengemukakan pendapat tanpa kita harus mengatur, sehingga dia sadar, dia yakin dirinya mampu. Bagaimana memberi kepercayaan itu kepada anak-anak. Mungkin itu ya intinya dari semua pembelajaran kita kali ini. Mungkin itu saja diskusi saya kali ini.
Saya kembalikan kepada Mbak Moderator. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari ibu bapak guru atau teman-teman dari KKN ada yang mau bertanya, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau cukup? Ayo. Ini buka sesi tanya jawab ya, bukan sesi curhat. Oke, kalau sudah cukup mungkin bisa ditutup aja, Mbak. Jika tidak ada yang bertanya, kami saya tutup. Sebelumnya tutup akan saya bacakan kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan. Disiplin merupakan perasaan taat dan takut terhadap nilai-nilai yang dipercaya yang merupakan tanggung jawab. Tujuannya yaitu menjamin adanya pengendalian sikap dan tingkah laku demi kelancaran pelaksanaan tugas serta tanggung jawab yang diberikan. Salah satu motivasi dari disiplin adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau kekeluaran. Jadi kalian berkata pendidikan adalah senjata yang efeknya tergantung pada siapa yang memegang dan pada siapa yang ditujukan. Mungkin hanya itu, jika tidak ada yang bertanya akan saya tutup acara pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya untuk rekan-rekan mahasiswa. Oh ya, nanti saya kirimkan link ya, Mas Kafir. Tolong disebarkan sama teman-temannya. Itu untuk absensi online. Ya, kalau ini kan yang manual, yang online nanti saya kirimkan Google Form-nya. Terima kasih atas bantuannya semuanya. Demikian hasil sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.